Udah mirip rasa Arab belum? Apa ini rasa sarap? Hai semua, kembali lagi di channel Checkmates Indonesia, channel yang berisikan informasi-informasi mengenai produk dan solution dari Checkpoint. Dan ini adalah segmen lab yang berapa ya? Sekian lah, sekian. Yang dimana akan nge-lab tentang salah satu produk baru di 2020, solusi Checkpoint yang baru, yaitu Smart One Cloud. Ya udah jelas namanya Smart One Cloud, jadi Smart One yang ada di cloud. Kalau Smart One biasa, salah satu syarat utamanya adalah Smart One itu harus bisa menge-reach atau harus bisa berkomunikasi secara one to one ke security gateway-nya. Sedangkan kalau misalnya security gateway-nya itu ada di undernet, itu tidak bisa terjadi. Jadi misalkan Smart One-nya ada di public cloud yang biasa, di AWS misalkan, atau di Azure atau di Google Cloud, sedangkan security gateway-nya atau CloudGuard IaaS-nya itu ada di VMware environment di mana itu undernet, ya otomatis itu nggak bisa connect karena proses SIC-nya, proses komunikasinya nggak bisa berjalan karena salah satunya undernet, kecuali memang VM CloudGuard IaaS-nya ataupun security gateway-nya tuh di NAT langsung, atau memang harus punya IP public yang langsung bantuan NAT. Tapi selama dia undernet nggak bisa terkoneksi. Maka salah satu caranya adalah dengan Smart One Cloud ini, karena permasalahan itu bisa terpecahkan. Dan karena cloud dan merupakan layanan services, ini sudah langsung di host atau dikonfigurasi atau di paket, dibungkus oleh Checkpoint sendiri. Oke, mari kita mulai lab ini. Di sini sudah terlihat bahwa ini adalah tampilan dari menu welcoming page-nya Smart One Cloud. Setelah kita pindah menu dari misalkan tadi dari CloudGuard Connect pindah ke Smart One Cloud, akan muncul seperti ini. Jadi sebenarnya bukan seperti ini ya, tapi ada menu getting start atau getting trial. Seret ya. Lalu setelah kita getting starting, akan ada email pemberitahuan bahwa your Smart One T9 is ready. What next? Sudah ada guide-nya. Kita pakai intuisi aja maininnya. Di situ tadi sebelum saat proses getting start, itu kita harus masukkan service identifier di sini. Kita kasih nama, tadi saya kasih nama demo 1, akan ditambahkan dengan beberapa random karakter yang akan digenerate oleh sistem sendiri. Lalu kita harus setting admin passwordnya. Saya udah setting juga tadi, baru start. Lalu akan muncul seperti ini. Kita bisa pakai web smart console, jadi nggak usah download lagi dan install, ataupun install. Tapi ya kita aksesnya melalui smart console yang sudah ada, tapi pakai token key ini. Jadi kita bisa masuk ke sini. Lalu untuk add gateway, kita bisa masuk ke menu ini, add gateway. Saya tadi udah sempat bikin satu profile gateway. Saat sudah tercreate, akan ada muncul how to connect-nya. Jadi yang direkomendasi adalah OSR 80.40 dengan jumbo hotfix. Di sini kita bisa klik, nanti akan diarahkan ke page ini, SK 165456.
kalau belum ini ya harus download dulu di Gaia-nya. Oke, saya sudah siapkan Gaia. Belum siap coy. Oke, saya matiin dulu ini, power off. Oke, Gaia-nya sudah powered up. Kita akses ke web management Gaia-nya. Oke. Oke, saya belum selesaikan SIC-nya atau first time configuration wizard-nya. Memang sengaja untuk keperluan recording lab ini. Next, continue. IP ETH0-nya buat manajemennya, default gateway-nya biarin. Configure the interface to connect to the internet ETH1. Saya bikin 168.245 biar sama. Oke, next, biarkan aja GWHO aja, HO. Time zone GMT plus 7. Next, installation type-nya atas, pilih yang atas saja, security gateway aja, standalone, bukan standalone, distributed, no, activation key, ini karena belum punya activation token-nya, jadi nanti aja kita pakai cara yang disarankan di sini. Oke, your device will be configured with this following products. Send, nggak usah. Finish. Yes. Ini akan ada proses reboot setelah dikonfigurasi. Mungkin setelah reboot kita harus setting default gateway-nya, lalu download Jumbo hotfix-nya, baru kita coba koneksikan ke Smart One Cloud ini. Jadi salah satu kelebihan atau salah satu benefit lainnya adalah Smart One Cloud ini bisa digunakan teman-teman partner dan distributor untuk SCU. Jadi datang ke customer cuman bawa sensornya aja atau security gateway-nya aja, konekin ke sini, ya hopefully bandwidth untuk kirim lognya nggak akan nggak besar-besar amat, tapi setidaknya akan meringankan, tidak perlu setup Smart One PM ataupun appliance. Oke, lagi proses, kita tunggu. Ada tampilan gateway akan reboot. Oke, biarkan reboot. Gaia sudah booting. Kita tuning dulu default gateway-nya kemana. Oh, udah. Default-nya ke sini. Oke. Oke, udah bisa ke internet. Nice. Kita coba update. Oke, ini ada Jumbo Hotfix Accumulator tag 48 sesuai ini. Tag 48. Kita download. Ya, ini proses akan memakan waktu sangat variatif, tergantung kapasitas internetnya, seberapa cepat. Packet size-nya sekitar 405 MB. Oke, current download 2 MB, oke lah, cukup. SD
estimated remaining time 3 menit. Oke, masih bisa ditunggu 3 menit. 35 second remaining. Oke, downloaded successfully. Kita harus install dulu, jadi ada proses lagi install. Mungkin kita verify dulu. Verify, initiating. Oke, installation is allowed. Lalu kita install update. Lagi proses installing 12%, package installing 15%, 17, counting up. Seems like the Gaia is started, and oke, sudah booting. Cek lagi CPUs. Oke, install, self test passed, and kita bisa lakukan langkah ini. Siapkan putihnya 1 3 8 5 111. Yes. Admin. Ayah, ketahuan dong passwordnya. Duplicate session. Oke, admin. Oke. Connect gateway. Nah, di sini kita disuruh untuk copy komen ini di CLI. Jadi mulai dari set ya, bukan dari gateway. Oke, copy. Sebenarnya ini adalah tokennya, cuman mendingan begini caranya. Oke, GWHO, klik kanan, jebret. Oh, masih di log database. Override. Nice. Oke. Tung. Oke. WS tunnel successfully, process tunnel successfully. Oke. Untuk lihatnya, show security gateway mask. Expected resultnya adalah seperti yang bawah ya. Mask status enabled, tunnel up, domain ini, gateway-nya ini. Oke, berarti sudah berhasil. Close, berarti sekarang sudah di-manage oleh Smart One Cloud. Cukup gampang ya, berarti ya. Di sini ada tulisan pending trust SIC establishment. Oke, setelah ini kita butuh SIC. Jadi kita harus connect ke Smart Console. Objek ini name in Smart Console kita harus klik SIG. Lalu download kalau mau cluster ya. Oke, kita coba pakai Smart Console yang ini ya, yang di web. Open web Smart Console. Jadi pakai Mac bisa nih. Kayaknya Jaden pakai ini, makanya dia karena pakai Mac sekarang. Oke,
seperti HTML5 wrapper apps ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah kemajuan. Allow, kita allow aja. Oke. Ya kan, ini wrapper nih. Good idea. Wrapper. Initial service. Di host di Amazon juga, karena ya sudah terlanjur. CloudGuard Connect di Amazon, atau smartphone juga nggak di Amazon. Oke, nah ini kelihatan kan nih tampilan-tampilan wrapper nih, tampilan virtual ini. Oke, kita seek, double klik di gateway. Yuk. Dan ini adalah LSM kayaknya, bukan MDE, Multi Domain Management. Hang juga coy. Edit. Oke, di bagian SIC, Secure Internal Communication belum. Jadi kita harus lakukan SIC-nya. Nah, tadi saya masukkan SIC ini. Kalau misalnya gagal ya kita tinggal resig aja. Initialize. Oke. Trust established. Oke. Getting topology information, jadi dia akan lihat mana yang external interface atau yang menuju ke internet, mana yang menuju ke internal. Nah, mask tunnelnya ya biar leave it standard ya. Nanti kita tinggal tambahin satu lagi interface sehingga bisa di count as internal. Oke, close. Oke. Yes. Publish. Oke. Selebihnya sama teknologinya kan. Fitur-fiturnya sama. Jadi tinggal bikin policy rules-nya, threat prevention rules-nya, application control dan segala macam, selebihnya sama. Cuman bedanya adalah ini smart management-nya atau smart one-nya ada di cloud, sedangkan gateway-nya ada di under NAT network atau under NAT device. Tapi tetap bisa di manage dengan ya tadi caranya ya dua perangkat atau dua sistem ini membuat tunneling sehingga terjadi connection in the same domain atau in the same segment. Intinya dalam satu segmen IP-nya bisa ketemu, akhirnya bisa connect. Ya mungkin kalau nggak satu segmen tapi bisa ketemu langsung, bisa reach each other sehingga bisa terjadi proses SIC yang tadi. Kalau nggak bisa nge-reach satu sama lain, SIC-nya nggak akan bisa establish. Oke. Mungkin cukup singkat, karena mungkin teman-teman pasti udah sering, untuk teman-teman partner distributor harusnya udah sering mainan ini, gimana caranya bikin security policy dan segala macam, log dan segala macam, tinggal dicoba aja. Mantap. Oke. Sekian dan terima kasih.